Gokil, timnas Maroko singkirkan Spanyol. Portugal lebih baik tanpa Cristiano Ronaldo. Pepe bikin rekor di Piala Dunia. Roy Keane kritik selebrasi menari pemain Brasil. Bukayo Saka tak sudi disamakan dengan Mbappe. Halo football lovers, Starting 11 News kembali hadir untuk memberikan berita-berita seputar dunia sepak bola yang pastinya spesial untuk Anda. Diberitakan Diario AS, Vinicius Junior merasa tidak mendapat perlakuan adil usai tak diikutsertakan dalam iklan yang diproduksi Nike bersama timnas Brasil untuk Piala Dunia 2022. Wujud kekesalan Vinicius terlihat dari dirinya yang menggunakan sepatu lama Nike seri Mercurial Vapor 14 selama Piala Dunia. Ia juga telah menghubungi tim pengacaranya untuk mengambil langkah untuk memutus kontraknya dengan Nike. Stadion 974 di Ras Abu Abu, Doha, Qatar resmi dibongkar usai menjadi saksi kebrutalan Brasil mengempaskan Korea Selatan 4-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Stadion 974 menjadi stadion pertama di Piala Dunia yang dapat dibongkar sepenuhnya. Stadion ini dibangun dengan susunan sebanyak 974 kontainer. Kabar yang beredar bongkaran stadion tersebut akan dibawa ke suatu tempat di Afrika, tetapi kabar terbaru menunjukkan bahwa hasil pembongkaran Stadion 974 mungkin berakhir di Uruguay. Agen bek Kroasia dan RB Leipzig, Joško Gvardiol, berkomentar soal masa depan kliennya di tengah spekulasi kepindahannya ke Chelsea. Agen sang pemain Marjan Cicic memberi sinyal bahwa kliennya tak ingin terburu-buru hengkang dari RB Leipzig. Dengan ini, peluang untuk melihat Gvardiol segera merapat ke Stamford Bridge sepertinya belum akan terwujud dalam waktu dekat. Sang agen menegaskan Gvardiol merasa bahagia di klub Jerman tersebut. Zlatan Ibrahimovic mengatakan bahwa rekan setimnya di AC Milan, Olivier Giroud, akan menjadi pemain bintang Prancis di Piala Dunia 2022. Giroud awalnya bukan pilihan utama Deschamps. Ia ketiban rezeki usai Benzema cedera. Ditanya sebelum turnamen dimulai apakah Giroud layak berada di skuad Prancis, Ibrahimovic tidak meragukan hal itu. Ya, karena dia adalah seorang pemenang. Dia orang yang serius, ucap pemain asal Swedia itu. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi resmi memanggil 27 pemain untuk pemusatan pelatihan di Malta minggu ini. 27 pemain itu gabungan dari pemain reguler di tim utama dan sejumlah talenta dari tim Primavera. Pelatih tentunya tidak bisa melibatkan para pemain yang saat ini masih berpartisipasi di Piala Dunia 2022. Jepang tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2022 usai dikalahkan Kroasia lewat adu penalti dengan skor 3-1 di Stadion Al Janoub. Meski gugur, pelatih Hajime Moriyasu menyatakan anak asuhnya punya masa depan cerah. Para pemain bisa berpikir untuk bersaing melawan seluruh dunia dari level yang sama. Mereka menunjukkan kepada kami era baru masa depan sepak bola Jepang. Kylian Mbappe menjadi pemain terbaik di laga Prancis versus Polandia. Paling menjadi sorotan adalah kecepatan Mbappe saat beradu lari dengan pemain Polandia. Mbappe beberapa kali memenangkan duel-duel kecepatan hingga membuat pemain Polandia kewalahan. Dilansir dari Marca pada Senin 5 Desember, gelandang Polandia Piotr Zielinski mengakui hal tersebut. Dengan segala kualitas yang dimiliki Mbappe, Zielinski bahkan tak segan menyebut Mbappe sebagai alien. Melansir ESPN, pelatih timnas Belanda Louis van Gaal mengaku tertarik menjadi pelatih timnas Belgia sehabis gelaran Piala Dunia 2022. Hal tersebut bisa terjadi mengingat kontrak van Gaal memang akan habis pada Desember tahun ini. Apalagi, timnas Belgia sendiri sudah kehilangan pelatihnya, yakni Roberto Martinez yang memutuskan mundur usai tersingkir di babak fase grup Piala Dunia 2022. Laga babak 8 besar Piala Dunia 2022 Inggris versus Prancis akan dimainkan pada Minggu 11 Desember 2022 dengan kick-off jam 2.00 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, laga ini menjanjikan pengalaman 90 menit seru. Situasi Harry Kane dan kawan-kawan juga diperhatikan oleh mantan pemain Inggris Gary Neville. Sebagai seorang yang pernah merasakan langsung atmosfer Piala Dunia, Neville yakin laga ini begitu besar bagi para pemain. Pertandingan-pertandingan semacam ini adalah kesempatan langka, hanya 1 atau 2 kali seumur hidup. Di segmen trivia kali ini, aku akan memberikan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, yakni siapa pelatih timnas Argentina saat menjuarai Piala Dunia 1986? Jawabannya adalah B.
Carlos Salvador Bilardo. Untuk pertanyaan di episode kali ini, siapa nama pemain Australia yang beruntung bisa bertukar jersey dengan Lionel Messi di Piala Dunia 2022? A. Cameron Devlin, B. Matthew Leckie, C. Nathaniel Atkinson, atau D. Jason Cummings? Kalau kalian sudah tahu jawabannya, sekarang tulis di kolom komentar. Timnas Maroko kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2022. Maroko berhasil mengalahkan Spanyol melalui drama adu penalti dengan skor 3-0 di babak 16 besar di Stadion Education City. 3 penalti Maroko dilesakan oleh Sabiri, Ziyech, dan Hakimi. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 0-0 selama 120 menit. Atas hasil ini, Singa Atlas mengukir sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kali. Timnas Portugal akan menjadi lawan Maroko di babak perempat final. Itu usai Portugal membantai Swiss dengan skor 6-1 di Lusail Stadium. Striker Gonçalo Ramos tampil spektakuler dengan membuat hat-trick alias 3 gol. Portugal mencetak 3 gol lain yang masing-masing dibuat Pepe, Rafael Guerreiro, dan Rafael Leao. Swiss hanya bisa membalas dengan 1 gol Manuel Akanji. Pelatih timnas Portugal, Fernando Santos, mengungkapkan alasan mencadangkan Cristiano Ronaldo saat melawan Swiss. Sempat ada rumor yang menyebut Santos mencadangkan Ronaldo karena sang pemain marah-marah saat diganti di laga melawan Korea Selatan. Namun, Santos mengatakan Ronaldo dicadangkan bukan karena hukuman dari laga lawan Korea Selatan. Dikatakan Santos, dicadangkannya Ronaldo adalah soal strategi. Nyatanya, bermain tanpa Ronaldo, Portugal tetap menggila. Bintang Portugal Cristiano Ronaldo dalam sepekan terakhir ramai dikabarkan berminat dengan tawaran klub Arab Saudi Al Nassr. Kabarnya, Al Nassr siap memberikan kontrak besar buat Ronaldo yakni bayaran 100 juta pounds per tahun. Semakin berkembangnya rumor ini akhirnya membuat Ronaldo buka suara. Pemain yang kontraknya di Manchester United diakhiri lebih cepat ini menepis berita yang menyebutkan dirinya sudah sepakat gabung Al Nassr. Keberhasilan mengalahkan Spanyol dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2022 disambut sukacita pendukung Maroko, tak terkecuali fans Maroko yang tinggal di Spanyol. Seperti diketahui, masyarakat Maroko yang tinggal di Spanyol cukup banyak. Mereka berpesta di tempat-tempat terkenal seperti air mancur Canaletes di Barcelona, tempat para penggemar Blaugrana biasanya merayakannya, dan di Puerto del Sol di pusat Madrid. Pelatih timnas Spanyol Luis Enrique sudah mempersiapkan diri bila terjadi hal yang tak diinginkan dalam laga melawan Maroko di babak 16 besar Piala Dunia 2022 yakni adu penalti. Pelatih 52 tahun ini setahun lalu memberi para pemainnya pekerjaan rumah untuk mempraktikkan 1000 penalti. Namun tragis, tim Matador justru disingkirkan Maroko lewat adu penalti. Lebih parahnya lagi, tak ada seorang pemain La Furia Roja pun yang berhasil menendang penalti. Pemain Maroko, Achraf Hakimi adalah sosok yang mencintai ibunya. Pemain PSG itu menyempatkan diri melakukan selebrasi bersama sang ibunda di tribun penonton usai timnas Maroko menyingkirkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia. Di tribun stadion, Hakimi mendapatkan kecupan selamat dan pelukan hangat dari sang ibu. Hakimi sendiri menjadi penentu dalam kemenangan Maroko tersebut. Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya ingin tetap menjadi pelatih tim nasional Spanyol. Meski timnya disingkirkan Maroko pada babak 16 besar Piala Dunia 2022 lewat adu penalti, Enrique menyebut bahwa posisinya sebagai pelatih Spanyol masih belum pasti setelah tersingkir dari kompetisi tersebut. Gelandang Swiss Xherdan Shaqiri buka suara usai timnas Swiss tersingkir di Piala Dunia 2022. Shaqiri minta maaf kepada penggemar sepak bola Swiss setelah dibantai Portugal. Kami sangat kecewa. Kami menunjukkan batas kami malam ini. Pelatih memberi kami rencana, tetapi itu tidak berhasil bagi kami. Kami sudah kalah di babak pertama dan selalu terlambat selangkah. Bek Portugal, Pepe membukukan rekor anyar di Piala Dunia. Ia sukses menasbihkan diri sebagai pencetak gol tertua di fase gugur Piala Dunia. Menurut Opta, Pepe mencetak gol ke gawang Swiss di usia 39 tahun dan 283 hari. Gol tersebut lantas membalap rekor yang selama ini dipegang legenda Kamerun, Roger Milla. Pemain yang pernah merumput di Pelita Jaya itu diketahui mencatatkan gol terakhirnya di fase gugur saat berusia 38 tahun di Piala Dunia 1990.
Striker Brasil Gabriel Jesus sukses jalani operasi lutut. Arsenal pada Selasa 6 Desember yang menyampaikan kabar itu mengkonfirmasi Gabriel Jesus telah memulai program rehabilitasinya. Seperti diketahui, Gabriel Jesus mengalami cedera pada lutut kanannya dalam pertandingan grup G Piala Dunia 2022 melawan Kamerun. Untuk pemulihan sendiri, Jesus membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Bintang muda Brazil, Rodrigo, sempat berbincang dengan legenda Ronaldo Nazario dan mengusap kedua kakinya. Lalu Richarlison melakukan hal serupa. Seperti halnya Rodrigo, Richarlison juga duduk satu meja dengan peraih Piala Dunia 2002 usai Brasil mengalahkan Korea Selatan 4-1. Dengan Richarlison juga turut mengusap kaki Ronaldo, tentu saja agar kecipratan berkah dari sang fenomena. Surat kabar berbahasa Spanyol asal Amerika Serikat La Opinion mengunggah video yang menampilkan rekaman penyerangan dilakukan Samuel Eto'o kepada seorang fans usai Brasil versus Korea Selatan di babak 16 besar Piala Dunia 2022 Selasa 6 Desember. Ketika berjalan keluar dari stadion, Eto'o sempat meladeni permintaan beberapa orang penggemar yang ingin berfoto dengannya. Tak lama berselang, suasana hatinya berubah ketika seorang pria tak dikenal muncul di sampingnya sambil membawa kamera yang diarahkan ke ex pemain timnas Kamerun tersebut. Eto'o kemudian menghajar pria itu. Tendangannya masuk ke sang pria saat sedang dalam posisi jongkok. Legenda Manchester United, Roy Keane, geram melihat selebrasi tarian para pemain timnas Brasil sehabis mencetak gol ke gawang timnas Korea Selatan. Menurutnya, hal itu sangat tidak menghormati lawan. Roy Keane juga mengaku tidak suka dengan sikap pelatih timnas Brasil, Tite, yang ikut menari ketika Richarlison mencetak gol ketiga pada menit ke-29. Menurut dia, hal tersebut tidak pantas dilakukan seorang pelatih. Presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, mengatakan kepada Sky News bahwa dia tertarik untuk mengontrak Jude Bellingham. Al-Khelaifi mengatakan bahwa Jude Bellingham adalah pemain luar biasa dan mengakui semua orang ingin mengontrak gelandang Borussia Dortmund itu. Penampilan sang gelandang luar biasa, ungkapnya. Kylian Mbappe dan Bukayo Saka sama-sama tampil bersinar di Piala Dunia 2022. Walaupun sama-sama bersinar, Saka menegaskan tidak ingin disamakan dengan pemain bintang Prancis itu. Saka mengatakan dirinya tersanjung dikaitkan dengan kesuksesan yang pernah diraih Mbappe. Namun, ia tidak ingin pujian itu melebar terlalu jauh. Baginya, Mbappe hanya ada satu. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Capture tayangan ini, post di sosial media kalian, dan tag Starting 11 Network. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!